paradise. Really did it. We're here, man. Yeah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Film. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah yang akan terjadi di masa depan, di saat manusia berhasil membuat koloni di luar angkasa. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi. Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di masa depan, perang nuklir yang terjadi membuat bumi perlahan mulai hancur dan hampir tidak mungkin lagi ditinggali. Untuk alasan ini, sekelompok astronot dikirim ke bulan guna membangun basis koloni yang direncanakan untuk peradaban manusia nantinya. Sayangnya rencana kolonisasi ini ternyata gagal setelah ditemukan sebuah planet menyerupai bumi yang bernama Omega. Sehingga diputuskanlah rencana baru untuk melakukan pertambangan besar-besaran pada sumber daya helium yang ada di bulan. Di mana helium ini adalah satu-satunya sumber bahan bakar yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan perjalanan ke planet koloni baru bernama Omega itu. Perjalanan ke planet baru itu membutuhkan waktu selama 75 tahun. Sehingga siapapun yang berangkat ke sana harus dimasukkan ke dalam tabung tidur. Namun sebelum orang-orang diizinkan untuk pergi ke planet baru itu, mereka harus terlebih dahulu bekerja sebagai penambang helium selama 20 tahun lebih, tanpa diperbolehkan mengambil cuti libur. Dan andai pun ada orang yang ingin libur 1 hari saja, maka mereka harus menggantikannya dengan waktu kerja lebih lama, yang bahkan bisa mencapai 1 tahun lebih. Sekarang adalah tahun 2257 atau 50 tahun lebih berlalu semenjak pertambangan bulan dibuka. Dan selama itu pula, banyak anak-anak yang dilahirkan di pangkalan bulan tanpa pernah sekalipun melihat bumi. Yang tentunya rutinitas harian yang ada di sana secara perlahan membuat mereka mulai merasa jenuh dan bosan. Saat itu ada rumor beredar mengenai adanya kawah misterius yang disebabkan oleh jatuhnya sebuah objek aneh di permukaan bulan. Akan tetapi, tidak ada satupun orang yang diperbolehkan untuk mendekatinya. Sehingga hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi hampir sebagian warga pertambangan. Sementara itu, seorang bocah bernama Caleb yang telah kehilangan kedua orang tuanya mendapatkan pemberitahuan kalau dia akan segera dikirim ke planet Omega untuk dipertemukan kepada keluarga yang ingin mengadopsinya. Awalnya Caleb menolak hal itu sebab seluruh teman-temannya ada di sini dan dia juga takut kalau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Namun sang penanggung jawab mengabaikan keluhan bocah itu dan lantas menyatakan kalau Caleb akan segera diterbangkan ke Omega dalam waktu 3 hari ke depan. Caleb kemudian pergi ke sebuah menara tinggi guna mengingat kembali momen di mana dia dan ayahnya dulu sering mengunjungi tempat itu untuk memandangi bintang-bintang di langit. Beberapa waktu kemudian teman-teman Caleb menghampirinya dan mencoba menghibur bocah itu. Dylan, Borny, dan Marcus juga merasa sedih setelah mendengar kalau Caleb akan segera meninggalkan mereka. Namun saat itu Dylan teringat pesan terakhir ayah Caleb yang memintanya untuk mengunjungi kawah misterius, lantas memiliki sebuah ide. Bagaimana kalau mereka menyelinap keluar dari pangkalan dan melakukan satu petualangan terakhir dengan mendatangi kawah misterius yang dimaksud sebagai momen perpisahan. Dan setelah saling setuju, bocah itu lantas mempersiapkan banyak peralatan yang akan sangat diperlukan selama perjalanan nanti. Hey, can you imagine what they'll do to us if they find out we stole this much stuff? I can. You mean a sealant pen? Yeah, if you want to be all technical. Caleb juga sempat dikunjungi oleh seorang petugas yang membawakannya sebuah kapsul kecil berisi abu ayahnya yang bernama Michael. Mereka juga berencana untuk mencuri kendaraan jelajah yang tersimpan di dalam garasi. Namun masalahnya untuk bisa keluar dari garasi itu, mereka memerlukan kode akses khusus yang hanya dimiliki oleh para staf resmi. Memahami situasi ini, Dylan lantas memutuskan untuk berusaha mendekati seorang gadis bernama Edison yang merupakan anak dari seorang tim sains fasilitas. Dan dengan posisi ayahnya itu, Edison sudah pasti memiliki kode akses yang diperlukan. Diketahui kalau Edison baru saja dipindahkan dari bumi ke koloni bulan, sehingga untuk saat ini dia tidak memiliki banyak teman karena anak-anak lain menganggapnya aneh.
Can I help you? Dengan pendekatan yang agak canggung, Dylan berusaha mengungkapkan niat sebenarnya yang tanpa diduga. Edison justru segera menyetujui permintaan tersebut, asalkan dengan syarat dia diizinkan untuk ikut ke dalam petualangannya. What's it gonna be? Yang pada akhirnya, berkat bantuan Edison inilah, bocah-bocah itu pun berhasil mencuri sebuah kendaraan Rover dan memulai petualangannya. Where you've been and where you're going. You're free. Di tengah perjalanan mereka sempat melihat lokasi pesawat luar angkasa yang nantinya akan digunakan oleh Caleb untuk pergi ke Omega dalam 3 hari ke depan. Dan diketahui juga kalau Marcus memiliki penyakit jantung yang mengharuskannya mengkonsumsi obat-obatan setiap beberapa jam sekali. Selain itu, mereka juga nampak mengagumi sebuah bangunan raksasa yang terlihat sangat indah meskipun sudah terbengkalai. Time ago when they first came out from Earth and started building here, the moon was... Caleb menjelaskan kalau ayahnya dulu pernah bercerita mengenai sebuah kota peradaban pertama yang dibangun di bulan. Namun setelah planet Omega ditemukan, kota ini lantas ditinggalkan begitu saja sebab semua orang lebih fokus pada penambangan helium yang berguna sebagai faktor utama mereka untuk bisa pergi ke planet Omega. Edison benar-benar tidak bisa menangkap tentang masalah besar yang telah terjadi di sini. Karena selain dia adalah anak seorang petinggi, Edison juga menganggap kalau mereka hanya perlu menunggu waktu 20 tahun untuk kemudian dipindahkan ke Omega. Namun dia seketika terkejut setelah mendapat penjelasan dari yang lain mengenai bagaimana kotornya bisnis penambang helium. Memang pada dasarnya semua orang diwajibkan untuk bekerja selama 20 tahun penuh sebelum akhirnya dipindahkan ke Omega. Akan tetapi, setiap kesalahan kecil yang dibuat seperti datang terlambat maupun sakit justru malah akan menambah waktu kontrak kerja mereka. Dan bahkan jika ada seorang yang meninggal sebelum dia bisa menyelesaikan 20 tahunnya, maka keluarga terdekatnya lah yang harus menjalani sisa tahun tersebut bersama dengan keturunan-keturunan mereka. Pada dasarnya itu semua adalah jebakan para orang-orang kaya untuk membuat keluarga-keluarga pekerja tersebut tetap bekerja di sini untuk selama-lamanya. Edison segera meminta maaf kepada yang lain setelah mengetahui fakta tersebut dan lantas berusaha memperbaiki keadaan dengan berbagai cerita mengenai planet bumi. Mulai dari hijaunya pepohonan, salju di musim dingin, langit yang begitu biru di siang hari, serta luasnya lautan yang tentunya tidak pernah ada di bulan. On Earth, is it really blue? Blue as can be. Berikutnya setelah mengemudi beberapa saat, mereka menghentikan rover dan mulai menggunakan pakaian pelindung untuk berjalan-jalan. Dan karena Edison adalah anak dari seorang petinggi, maka dia memiliki setelan pakaian yang jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan yang lain. Saat sudah keluar dari kendaraan, bocah-bocah itu mulai bermain dengan gravitasi dan menikmati bagaimana caranya bisa melompat lebih tinggi. This is awesome. Caleb, Dylan, Borny, serta Marcus juga dibuat terkagum-kagum dengan keindahan planet bumi yang terlihat bulat dan berwarna biru. Pemandangan ini menginspirasi Edison untuk mengajari anak-anak itu tentang cara bermain baseball. Mereka menggunakan batu dan patahan besi untuk menggantikan peralatan bermain baseball. Namun tentunya ketika batu dipukul, batu itu pun terbang terlalu jauh karena gravitasi yang rendah. The wind up. Dan karena anak-anak itu tidak bisa memahami konsep berlari memutari base, hal ini seketika membuat Edison kecewa dan memutuskan untuk menyendiri. Dia sangat merindukan rumahnya sehingga Edison mencoba menggapai planet bumi seolah-olah dia bisa menggenggamnya. Lamunan Edison seketika buyar setelah mendengar suara berisik dari Dylan yang terlihat sedang menggunakan tangki oksigen untuk terbang. Mereka juga menggunakan tali pengaman untuk membuat mereka tidak terbang terlalu tinggi. Edison segera menghampiri serta menegur mereka sebab membuang tangki-tangki oksigen adalah tindakan yang sangat berbahaya.
Namun setelah Dylan meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja, Edison pun pada akhirnya ikut ke dalam permainan itu. Selama beberapa saat, semuanya berjalan lancar dan cukup menyenangkan. Hingga ketika giliran Borny terbang, kabel pengaman yang mengikat tubuhnya tiba-tiba terputus, yang membuatnya terus melayang tanpa terkendali. Panik dengan hal ini, Marcus, Caleb, serta Dylan segera mengambil lebih banyak tabung oksigen dengan maksud membantu Borny. Namun yang terjadi, mereka justru tidak bisa mengendalikan lintasan, yang membuat mereka semua pun ikut melayang tak terkendali. Hingga pada akhirnya, setelah bertabrakan satu sama lain dan saling berpegangan untuk mengumpulkan berat yang cukup, mereka pun berhasil kembali turun. Borny, are you okay? Dan karena begitu banyak tabung oksigen yang terbuang, hal ini membuat Edison tidak yakin kalau mereka akan bisa melanjutkan perjalanan. Namun saat itu Caleb ingat kalau tidak jauh dari lokasi mereka ada sebuah pos terbengkalai yang kemungkinan besar masih menyimpan cadangan tabung oksigen. Please? Borny membenci ide itu karena dia pernah mendengar cerita dari saudaranya yang mengatakan kalau pos itu penuh dengan hantu. Ungkapan tersebut seketika memancing Dylan untuk menyebut Borny sebagai pecundang, yang mana tindakan ini seketika memicu pertengkaran di antara keduanya. Beruntung Caleb segera menghentikan mereka dan mengingatkan kalau perkelahian bukanlah momen terakhir yang dia inginkan sebagai kenang-kenangan. Singkatnya, setelah kedua bocah itu saling meminta maaf dan berdamai, Dylan segera memacu Rover untuk pergi ke pos terbengkalai yang dimaksud oleh Caleb. Sesampainya di sana dan memasuki koridor yang sangat gelap, bocah-bocah itu sempat berteriak ketakutan karena melihat sosok mirip manusia. Namun setelah lampu dinyalakan, barulah diketahui kalau sosok tersebut hanyalah sebuah manekin. Segera Edison menyadari kalau tempat ini sebenarnya bukanlah pos terbengkalai, melainkan sebuah rumah contoh yang seharusnya berfungsi sebagai sampel dari apa yang akan coba dibangun untuk kolonisasi di bulan. Sembari memeriksa serta menikmati fasilitas di sana, Dylan sempat berbagi cerita dengan Edison mengenai fakta kalau ayahnya dengan sengaja melarikan diri dari tanggung jawab sebagai penambang helium setelah 14 tahun bekerja. Hal itu membuat sisa 6 tahun kerja ayahnya serta sanksi atas tindakan tersebut harus ditanggung oleh Dylan serta ibunya. Sementara itu Borny bersama Marcus akhirnya menemukan sebuah gudang tempat di mana tabung oksigen serta persediaan makanan disimpan dalam jumlah yang sangat banyak. Temuan ini membuat mereka memutuskan untuk sementara bermalam di tempat itu, sembari mengadakan pesta untuk merayakan petualangan mereka. Di tengah api unggun, Edison mulai bercerita lebih banyak mengenai planet bumi, mulai dari semua budaya yang ada, serta sistem kepercayaan yang kini telah menghilang. Dia juga mengaku kalau kedua orang tuanya bercerai. Ibunya bersama sang adik sedang dalam perjalanan menuju ke Omega, meninggalkan dia bersama sang ayah yang harus lebih dulu menjalani 20 tahun kerja untuk pada akhirnya bisa ikut pergi ke Omega. Sorry. Saat itu tiba-tiba musik mulai bergema ketika Borny tanpa sengaja menekan tombol misterius yang membuat mereka menyadari kalau rumah ini dikendalikan oleh komputer canggih. Temuan itu tentu membuat bocah-bocah tersebut marah setelah mengetahui betapa tidak adilnya teknologi yang diterapkan oleh koloni bulan. Kebencian yang sangat besar terhadap sistem ini lantas mengambil alih suasana hati mereka yang kemudian memutuskan untuk mulai menghancurkan rumah itu. Ketika semuanya sedang tidur,
Edison yang masih terbangun kemudian dihampiri oleh Caleb yang mulai bercerita tentang betapa dia menganggap Dylan sebagai sahabat terbaiknya. Dylan selalu hadir ketika dia sedang membutuhkan bantuan. Bahkan ketika Caleb tidak memiliki makanan sekalipun, Dylan akan selalu datang untuk membagikan makanannya. Semua kenangan itu membuat Caleb menjadi cukup khawatir, sehingga dia meminta kepada Edison untuk berjanji akan menjadi teman dan selalu mendukung Dylan setelah dia pergi nantinya. Menjelang pagi hari, bocah-bocah itu kembali ke mobil Roper untuk melanjutkan perjalanan menuju kawah misterius. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Roper kehabisan daya baterai yang membuat kendaraan tersebut tidak lagi bisa bergerak. Sementara anak-anak berdebat tentang apa yang harus dilakukan, Edison lantas mengirim sinyal darurat kepada markas koloni bulan. Hal ini sempat membuat yang lain kecewa. Namun Edison lantas menegaskan kalau mereka masih memiliki waktu yang cukup untuk melanjutkan perjalanan menuju kawah dengan berjalan kaki sebelum kemudian mereka kembali ke Roper untuk mendapatkan bantuan dari markas koloni. Segera anak-anak itu mengenakan pakaian pelindung dan mulai berjalan selama beberapa waktu, sampai akhirnya mereka pun mencapai sebuah kawah yang sangat besar. Temuan ini kembali mengingatkan Caleb kepada almarhum sang ayah, serta fakta bahwa dulunya ayahnya pernah berjanji akan mengunjungi kawah itu suatu hari nanti. Sehingga dengan keberhasilannya ini, Caleb berharap ayahnya akan sangat bangga. Ketika mereka melihat ke dalam kawah tersebut, mereka seketika terkejut setelah mendapati adanya struktur bercahaya yang dikelilingi oleh pilar-pilar aneh. Salah satu pilar di sana memiliki kalimat yang berbunyi, "Masa lalu tidak pernah jauh." Ada juga sebuah pintu di lantai yang tiba-tiba saja terbuka, memberi kesempatan bagi bocah-bocah itu untuk memasuki koridor yang dipenuhi dengan oksigen. Akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang hanya memiliki pohon palsu di tengah lingkaran hitam. Wings we have reached the stars. But let us never forget this can't be it. Edison yang nampak mengenali jenis ruangan ini mulai menekan beberapa bagian pada dinding sampai sebuah panel terbuka dan memperlihatkan sebuah tombol. Ketika dia menekannya, cahaya putih seketika menyelimuti ruangan lalu mengubahnya menjadi keadaan seperti di bumi. Di mana untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, anak-anak ini bisa melihat dengan jelas seperti apa indahnya pemandangan di bumi. It is blue. Whoa, it's beautiful. Meski pemandangan ini hanyalah sebuah hologram, namun mereka tetap menganggapnya sebagai pengalaman yang luar biasa. Saat itu Caleb menemukan lambang bintang di lantai, yang ketika dia mengambilnya, hologram di sana tiba-tiba berakhir. Di bawah lambang bintang tersebut, Caleb menemukan abu almarhum sang ibu, serta foto kedua orang tuanya ketika mereka masih bersama-sama. Akhirnya, dia mengerti apa yang diinginkan oleh sang ayah. Caleb mengambil foto itu untuk dirinya sendiri dan meninggalkan abu sang ayah bersama dengan abu sang ibu. Sekarang Caleb benar-benar sangat kesal dan masih tidak ingin meninggalkan bulan sebab dia menganggap kalau ini adalah rumah yang sebenarnya. Namun Dylan segera menyadarkan sahabatnya itu bahwa meninggalkan koloni bulan dan memiliki kehidupan yang lebih baik di Omega adalah impian semua orang. Jadi Caleb tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada sebab Dylan yakin kalau ayahnya juga tidak ingin melihat Caleb tetap tinggal di sini. Di saat yang sama, tiba-tiba Marcus jatuh sakit akibat tekanan darahnya menurun karena terlalu lama berada di luar. Segera kelompok itu membantunya meninggalkan gedung agar mereka bisa mengambil obat yang ada di Roper. Namun ketika mereka berhasil keluar, tiba-tiba terjadi hujan meteor yang seketika membuat Borny menjadi sangat ketakutan. Beruntung Caleb yang tidak panik segera memberinya semangat dan lantas meminta semuanya untuk membawa Marcus berlari ke arah Roper. Sayangnya di tengah pelarian ini,
ada sebuah meteor yang jatuh di dekat Edison yang seketika membuatnya terhempas dan terpisah dari kelompok. Beruntungnya, dia masih bisa selamat untuk bergegas berlindung di bawah bebatuan. Caleb serta Dylan yang menyadari kalau Edison ternyata tidak bersama mereka, segera meninggalkan Borny serta Marcus guna melakukan penyelamatan kepada Edison. Namun sesampainya di sana, ada meteor lain yang menghantam Dylan dan seketika membuatnya tidak sadarkan diri. Beruntung pakaian pelindung mereka dilengkapi dengan alat perbaikan, sehingga memungkinkan Caleb untuk memperbaiki helm Dylan yang retak sebelum kemudian menggendong temannya itu untuk segera kembali ke Rupert. Sayangnya akibat hujan meteor, kaca depan Rupert mereka mengalami kerusakan yang memaksa bocah-bocah itu untuk bergantung pada tabung oksigen yang tersisa. Pada awalnya mereka ragu kalau ada tim penyelamat yang akan datang di tengah hujan meteor seperti ini. Sehingga anak-anak itu pun memutuskan untuk menyerah dan menghabiskan sisa oksigen yang ada. Karena kalaupun mereka akan meninggal di sini, setidaknya mereka akan mati bersama-sama. Namun di tengah-tengah ketidaksadaran mereka, Caleb dengan samar-samar mendengar adanya tim penyelamat yang datang. Beberapa waktu kemudian, Caleb yang terbangun seketika menjadi sangat terpukul setelah mengetahui kalau dia telah dikirim ke Omega tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Seorang perawat juga membawakan sebuah pemutar rekaman digital karena selama 75 tahun terakhir, teman-temannya selalu mengirimkannya pesan suara. Caleb mendengar semuanya untuk mempelajari kehidupan mereka. Marcus membentuk sebuah tim baseball dan Edison memulai gerakan perubahan untuk memperbaiki kontrak para penambang. Yang pada akhirnya, upaya Edison pun berhasil dan menjadikan Borny sebagai administrator utamanya. Dylan serta Edison juga akhirnya menikah. Mereka dikaruniai anak dan bahkan kini memiliki cucu. Caleb sedih sekaligus senang mendengar suara teman-temannya telah berubah karena mereka tumbuh tanpa dirinya. Caleb memulai hidup baru di Omega, di mana keluarga angkatnya dengan cepat menyambutnya dan menawarkan kehidupan yang lebih baik. Caleb membutuhkan waktu beberapa saat untuk beradaptasi serta mendapatkan teman baru. Dan begitu dia belajar tentang bagaimana melanjutkan hidup, Caleb pun memutuskan untuk pergi mencari adik Edison. Dia memberikan boneka pemberian Edison, serta berbagi pengalaman tentang semua petualangan yang mereka lakukan bersama di bulan, dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar tentang betapa pentingnya waktu serta persahabatan yang kita miliki. Waktu tidak bisa diulang kembali, sementara persahabatan adalah sesuatu yang berjalan beriringan dengan waktu yang kita habiskan. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai dengan selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.